menjelang bulan suci Ramadan ini, kita masih tetap istiqomah dengan keimanan kita, dengan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata dan tiada ucapan yang pantas kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjelang bulan suci Ramadan ini kita masih tetap istiqomah dengan keimanan kita, dengan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku sekalian di mana saja berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan yang mubarakah ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita sebelumnya, masih terkait dengan bagaimana cara menyambut bulan suci yang penuh berkah ini. Pada pertemuan sebelumnya ditekankan bahwa dalam menyambut bulan suci Ramadan hendaknya kita bertekad kuat untuk melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya, termasuk ibadah pada malam harinya. Dan guru kita di sini dalam kitab Kaifa Nastaqbilu Syahr Ramadan Al-Mubarak ini, beliau menjelaskan bahwa yang bagi lil muslim ay yuhafiza ala salati tarawih wa hiya qiyam Ramadan iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita sebagai muslim atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga salat tarawih kita. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga, dalam artian selama Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap istiqomah. Sebab ada sebagian saudara-saudara kita salat tarawihnya itu hanya pada hari-hari pertama. Di hari-hari berikutnya atau bahkan di penghujung Ramadan sudah tidak melaksanakan salat tarawih. Kenapa?
karena sibuk dengan urusan dunia. Sekalipun saat ini dalam kondisi kita di mana pemerintah mengingatkan untuk tetap menjaga Ramadan kita ini, khususnya ibadah tarawih kita ini, dengan melihat situasi ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk kita laksanakan di masjid, maka cukup di rumah kita laksanakan salat tarawih. Yang jelas, kita diminta oleh agama kita, bagaimanapun kondisinya, tetap kita menjaga istiqomah salat tarawih sepanjang Ramadan. Wahya qiyamu Ramadan, karena salat tarawih ini adalah ibadah spesial Ramadan. Jadi tarawih hanya di bulan Ramadan. Tidak ada tarawih di luar Ramadan. Dan diingatkan juga oleh guru kita di sini, iqtidaan bin Nabi SAW. Ya, ibadah tarawih ini adalah sebagai ikutan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabihi wa khulafaihi rasyidin, dan juga amalan para sahabat dan khulafaur rasyidin. Wa ihtisaban, dan ini juga dilakukan seperti puasa, dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, li ajrin wa thawabin, dan untuk meraih daripada pahala dan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, ya salat tarawih, dengan penuh keimanan dan keikhlasan semata-mata karena Allah, maka dijamin akan diampuni dosanya yang telah lalu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping salat tarawih yang kita laksanakan sepanjang Ramadan, guru kita juga di sini menekankan wa ayyuhiyal layalil ashril awakhir min Ramadan bis salati wa qiraatil Quran wa dzikr wa du'a wal istighfar. Secara khusus di 10 malam terakhir Ramadan, kita diminta untuk meningkatkan, menghidupkan dengan memperbanyak sholat. Jadi bukan hanya tarawih, tapi sholat sunnat yang lain. Wa qiraatil Quran, dan juga tingkatkan bacaan Al-Qur'annya. Wa dzikir, dan juga perbanyak berzikir. Wa du'a, perbanyak berdoa. Wal istighfar, dan juga perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittiba'an lis-sunnah, dan ini juga bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita diperintahkan pada malam-malam tersebut? Karena dijanjikan oleh Allah, malam itu akan Allah turunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya di 10 malam terakhir itu Allah merahasiakan menurunkan Lailatul Qadar, dan ketika malam itu kita beribadah, maka ibadah kita jauh lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Selanjutnya, di antara cara menyambut Ramadan yaitu bertekad untuk tadarrus Al-Quran. Wa yanbaghi an yatadarras Al-Quran ma'a ghairi yafuzu bil karamatil arba'. Jadi kita diminta untuk senantiasa membaca Al-Quran, bertadarrus. Jadi membaca, memahami, bahkan sampai mentadabburi Al-Quran. Karena salah satu nama daripada Al-Quran itu adalah nama daripada Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa dikatakan bulan Al-Quran? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Jadi perbanyak membaca Al-Quran, karena bukan hanya sekedar kita meraih pahala sebanyak-banyaknya, tetapi banyak manfaat-manfaat yang lain yang kita akan peroleh, seperti yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Jadi Nabi SAW menjanjikan tiadalah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitab-kitab Allah. Dia membaca Al-Quran, dia pelajari Al-Quran, dia pahami makna Al-Quran, dia tadabburi Al-Quran. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah turunkan kepadanya ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan turunkan rahmat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara tekad-tekad yang harus kita kuatkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan Ramadan kita dalam situasi dan kondisi seperti ini boleh jadi yang terbaik atau lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, di mana kondisinya adalah kondisi normal. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada kesempatan ini. Insyaallah pada kajian-kajian berikutnya kita akan membahas terkait dengan hukum-hukum puasa itu sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.